Oke, kita coba jujur-jujuran sebentar ya. Ada satu perasaan yang mungkin sering banget kamu abaikan. Perasaan yang datangnya pas semua udah sepi, nggak ada suara apa-apa lagi. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Pernah nggak sih ngerasain ini? Lagi seru-serunya di tengah keramaian, ketawa sama teman-teman, tapi tiba-tiba kamu kayak lagi nonton film tentang hidupmu sendiri, bukan ngejamanin. Seolah-olah raga kamu di situ, tapi jiwa kamu entah kemana. Rasanya tuh kayak ada lubang hitam di dada. Kamu senyum, tapi senyumnya nggak nyampe ke mata. Kita sering nyebutnya kesepian, tapi gimana kalau selama ini kita salah kasih nama? Gimana kalau ini sesuatu yang jauh lebih dalam? Nah, disinilah akar masalahnya. Rasa hampa itu ternyata bukan karena kurang orang lain di sekitar kita, bukan. Itu tuh semacam alarm tanda bahwa kita udah putus koneksi sama orang yang paling penting di dunia. Ya, diri kita sendiri. Jadi, kalau kita sebegitu takutnya sama orang asing di dalam diri ini, gimana dong cara kita kabur dari dia? Tanpa sadar, kita ini membangun banyak banget benteng pertahanan. Dan jawabannya ada di sekitar kita tiap hari. Kita lakuin ini setiap saat. Jempol gerak terus, nge-scroll layar tanpa henti. Dari satu video ke video lainnya, berharap nemu sesuatu yang bisa ngisi kekosongan. Padahal kita juga nggak tahu apa yang kita cari. Atau kita tenggelamin diri kita di cerita orang lain. Satu episode, lanjut lagi. Tahu-tahu udah pagi. Tujuannya bukan lagi hiburan, tapi buat mastiin nggak ada satu detik pun keheningan yang bisa nyelip masuk. Headphone nempel terus di telinga. Musik, podcast, berita, apa aja deh. Yang penting ada suara dari luar, biar kita nggak perlu dengerin suara dari dalam. Coba deh kita sadari, semua ini itu bukan lagi sekedar hiburan. Ini udah jadi semacam obat bius di zaman sekarang. Cara kita buat mati rasa, biar kita nggak perlu hadapan-hadapan dan ngobrol sama sosok yang paling kita takuti pas lagi sendirian. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Siapa sih diri yang kita pajang ke dunia luar setiap hari? Apa itu beneran kita? Nah, ini dia nih, topeng-topeng yang kita pakai. Kita bangun citra ini hati-hati banget biar diterima ya kan. Jadi si pekerja keras, jadi sahabat yang setia, jadi anak berbakti. Peran ini kita mainin dengan sangat baik. Tapi pas tirainya ditutup, di balik semua topeng itu, kita ini siapa? Seringnya, yang tersisa cuma tanda tanya gede. Jadi, kayaknya kita perlu mendefinisikan ulang apa itu kesepian. Ini bukan soal sendirian. Sama sekali bukan. Ini soal ngerasa sendirian di dalam tubuh kita sendiri. Karena kita udah nggak kenal lagi sama siapa yang tinggal di dalamnya. Inilah bagian yang paling bikin takut, tapi sekaligus paling krusial. Apa sih yang terjadi kalau semua pengalih perhatian itu kita matiin? Dan kita tinggal berdua aja sama diri kita di dalam sunyi? Di dalam keheningan, semua pertanyaan yang selama ini kita hindari bakal muncul ke permukaan. Pertanyaan pertama, dan mungkin yang paling berat, tujuan hidup kita ini sebetulnya buat apa? Pertanyaan kedua maksa kita buat ngeliat semua kepura-puraan yang udah kita bangun. Baik itu buat orang lain atau yang lebih parah, buat diri kita sendiri. Dan akhirnya, pertanyaan yang paling nusuk. Pertanyaan yang langsung menuju ke pusat rasa sakit yang kita rasain setiap hari. Analogi ini dalam banget. Inilah alasan kenapa kita ngerasa asing. Tubuh dan pikiran ini kan rumah kita, tapi kita nggak pernah benar-benar tinggal di dalamnya. Kita cuma numpang lewat. Ya pantas saja rumah kita sendiri rasanya dingin, kosong, bahkan berhantu. Inilah kebenarannya, solusi dari kehampaan ini nggak akan pernah datang dari luar, bukan dari pacar baru, teman yang lebih banyak, atau pujian dari bos. Rasa sepi itu baru akan hilang ketika kita, si pemilik rumah, akhirnya mutusin buat pulang. Ini mungkin kedengarannya simpel banget ya, tapi ini langkah pertama yang paling punya kekuatan. Berhenti cari pelarian, cukup duduk diam, dan coba deh mulai sebuah perkenalan. Coba ucapkan kalimat ini ke diri kamu. Anggap aja ini permintaan maaf ke sosok asing di dalam dirimu yang udah kamu cuekin bertahun-tahun. Ini adalah awal dari perdamaian. Proses ini emang gak akan gampang. Awalnya mungkin bakal canggung, bahkan bisa jadi menyakitkan. Tapi ini satu-satunya jalan pulang. Satu-satunya cara biar gak ngerasa sepi lagi di tengah keramaian. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan satu pertanyaan. Saat kamu akhirnya berani diam dan mendengarkan, apa hal yang paling asing yang kamu temukan tentang dirimu?